Selamat pagi menjelang siang, semoga masih semangat sebelum kita nanti masuk ke sesi makan siang ya. Saya akan membawakan mengenai pencegahan herpes zoster, terutama pada pasien dengan komorbid. Nah, kita tahu bahwa penyakit shingles atau cacar api atau herpes zoster, kejadiannya semakin meningkat belakangan ini. Bahkan datanya kalau di luar negeri, misalnya di Amerika, di Eropa, dalam setahun itu ada sekitar di atas 1 juta kasus baru. Bahkan di China yang penduduknya lebih banyak miliaran, maka kejadiannya bisa didapatkan sekitar 6 juta kasus baru per tahun. Nah, pada kenyataannya ternyata 1 dari 3 orang, jadi misalnya kita di ruangan ini ada 200, jadi sepertiga dari kita nanti dalam kehidupan kita suatu hari akan mengalami herpes zoster atau shingles. Dan diketahui rate-nya itu pada orang usia di atas 50 tahun adalah 5 sampai 11 per 1000 orang tahun. Nah, kenapa insidensi ini menjadi semakin tinggi? Karena kita mendapatkan aging population yang semakin banyak orang lansia di dunia dan juga semakin meningkatnya komorbiditas termasuk kondisi-kondisi yang menyebabkan daya tahan tubuh menurun. Nah, herpes zoster atau shingles atau cacar api merupakan reaktivasi dari virus varicella zoster. Meskipun mungkin sebenarnya banyak yang merasa enggak, saya tidak pernah terkena cacar air dulu ya waktu masih kecil. Ternyata kalau diperiksa secara serologi, secara imunoglobulinnya, lebih dari 99,5% orang dewasa berusia di atas 50 tahun itu sudah memiliki antibodi terhadap varicella zoster, artinya sudah pernah terinfeksi. Dan artinya apa? Berarti kita termasuk orang yang berisiko nanti untuk mengalami herpes zoster di kemudian hari karena herpes zoster adalah reaktivasi dari varicella zoster yang sudah masuk sebelumnya. Jadi infeksi primer varicella zoster kita akan mengalami ruam kulit sebagian, tapi bisa juga asimptomatik. Kemudian virusnya tidak pernah hilang dari tubuh, akan tinggal secara dorman di ganglia akar dorsal dan dipertahankan dorman di situ oleh sistem imun kita, terutama yang berperan adalah imunitas seluler. Dan ketika ada penurunan dari imunitas seluler yang spesifik terhadap varicella zoster tersebut, maka akan terjadi reaktivasi sesuai dengan dermatom tertentu dan akan muncul ruam herpes zoster yang terlihat secara klinis. Nah, perjalanan klinis herpes zoster, kalau untuk lesi kulitnya saja itu bisa memakan waktu sampai 4 minggu. Dari awal dia muncul berupa vesikel, kemudian menjadi pustul, lalu menjadi krusta sama 4 minggu, kemudian baru mulai masuk fase penyembuhan dan sembuhnya pun belum tentu bagus, bisa menjadi scar seperti ini. Belum lagi komplikasi-komplikasi yang lain yang nanti akan kita bahas kemudian. Ini adalah kurang lebih gambaran bagaimana sih peran imunitas, terutama imunitas seluler, untuk menjaga supaya virus varicella zoster ini tetap laten di dalam tubuh. Jadi ketika varicella zoster masuk pertama kali, kita mungkin mengalami chickenpox atau cacar air, kemudian imunitas seluler spesifik terhadap varicella zoster ini akan naik tinggi sekali dan menetap tinggi. Mungkin sewaktu-waktu bisa terjadi reaktivasi virusnya tetapi asimptomatik dan kita tidak menimbulkan gejala klinis. Kemudian oleh suatu hal imunitas selulernya tadi bisa menurun. Bisa menurun karena usia dan epidemiologinya menunjukkan bahwa di atas 50 tahun itu mulai menurun. Dan ada kondisi-kondisi yang lain yang pada kondisi imunokompromis, misalnya karena komorbid atau obat-obatan yang menyebabkan imunitas seluler spesifik terhadap varicella zoster ini menurun sampai di ambang yang dia tidak bisa menahan reaktivasi virus tadi sehingga muncullah penyakit klinis cacar api. Nah, apa saja tadi faktornya selain usia? Ini adalah data epidemiologi. Ternyata orang-orang dengan penyakit paru kronik misalnya PPOK asma, infeksi COVID-19, keganasan, HIV/AIDS, autoimun, terapi imunosupresan steroid, kemudian penyakit ginjal kronik dan diabetes itu memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami reaktivasi virus varicella zoster menjadi herpes zoster. Plus kalau misalnya usianya di atas 50 lebih-lebih lagi ya, tetapi ini tanpa memandang usia risikonya sudah tinggi sekali. Kita bisa lihat HIV/AIDS bisa 3,2%, CKD 30% dan lain-lain.
Nah, kenapa ini menjadi masalah gitu ya kalau seseorang sudah mengalami herpes zoster? Bukan cuma masalah si ruam kulit tadi saja, tetapi penyakit ini akan menimbulkan komplikasi yang bersifat jangka panjang, yaitu postherpetic neuralgia. Sekitar sepertiga pasien akan mengalami komplikasi dari herpes zosternya. Yang paling sering adalah postherpetic neuralgia, yaitu nyeri yang menetap lebih dari 3 bulan setelah lesinya sembuh. Dan nyerinya itu berat sekali dan mengganggu kehidupan. Kemudian selain itu tentunya pada fase sakitnya dia bisa mengalami komplikasi, misalnya kena ke mata, itu bisa menyebabkan kebutaan, tadi lesi di kulit yang berbekas menjadi scar, ataupun komplikasi di otak bisa menjadi encephalitis, atau masalah di pembuluh darah, vaskular, stroke, dan lain-lain. Nah, nyeri postherpetic neuralgia ini merupakan masalah kesehatan yang sangat besar dan berdampak besar sekali, sehingga banyak penelitiannya. Ternyata orang-orang yang mengalami postherpetic neuralgia ini 97% mengatakan aktivitas sehari-harinya terganggu, tidur terganggu, fungsi sehari-hari terganggu, emosi terganggu, sosial terganggu, kognitif terganggu. Itu jadi tidak terlihat mata penyakitnya, mungkin lesinya sudah sembuh, tetapi pain-nya menetap. Oh, di sini gambarnya kurang terlihat ya kontrasnya ya. Jadi ini menunjukkan, maksudnya adalah, ini adalah skala nyeri untuk nyerinya, 10 itu yang paling nyeri. Dan ini adalah berapa persen pasien yang mengeluhkan nyeri tersebut. 87% pasien mengatakan nyerinya itu sangat signifikan. 62% mengatakan nyerinya itu adalah nyeri yang berat. Dan 17% mengatakan ini adalah nyeri yang paling berat deh yang kayaknya yang pernah saya alami. Gitu. Begitu berat nyerinya herpes zoster. Nah, lalu kita membahas tadi berbagai penyakit kronik yang berhubungan dengan peningkatan risiko terjadinya herpes zoster. Jadi ada hubungan dua arah antara infeksi virus dan juga penyakit kronik. Jadi yang pertama infeksi virus kita tahu akan menyebabkan suatu kondisi peradangan, inflamasi, kemudian peningkatan sitokin proinflamasi. Mungkin juga menyebabkan kondisi hiperkoagulasi dan pada orang yang sudah memiliki plak aterosklerosis akan menyebabkan ketidakstabilan plak tersebut. Dan orang-orang yang memiliki penyakit kronik mungkin tadi sudah mengalami kondisi hiperinflamasi juga. Misalnya DM, CKD, cardiovascular disease, mereka juga sudah hiperinflamasi dan hiperkoagulasi dan punya plak. Dengan adanya trigger infeksi, influenza, COVID-19, termasuk reaktivasi herpes zoster, maka siklus ini akan menjadi teraktivasi berjalan timbal balik. Sehingga muncullah nanti infeksi, misalnya katakan reaktivasi herpes zoster akan memperburuk kondisi kronik, dan juga kondisi kronik ini akan menyebabkan orang rentan untuk mengalami infeksi virus termasuk reaktivasi herpes zoster. Nah, pasien DM itu diketahui risiko untuk mengalami herpes zosternya lebih tinggi. Kita sama-sama mengetahui bahwa orang dengan diabetes mellitus itu secara relatif adalah orang-orang yang mengalami imunodefisiensi. Dia ada gangguan di imunitas humoral maupun juga seluler. Lalu kondisi hiperglikemia yang terus-menerus juga akan mengganggu fungsi PMN dan juga menyebabkan kondisi yang proinflamasi. Dan respons-respons untuk imun alamiahnya seperti PMN, monosit makrofag juga menurun. Yang akibatnya akan menyebabkan tadi kontrol untuk menjaga latensi varicella zoster tadi terganggu sehingga berisiko terjadi reaktivasi. Selain itu juga ada hubungan timbal balik antara CKD dengan terjadinya herpes zoster. Pada orang yang CKD adanya kondisi uremik, stres oksidatif, disfungsi endotel dan inflamasi low grade itu akan juga mengganggu fungsi dari komponen sistem imun sehingga menyebabkan risiko infeksi lebih tinggi. Dan ketika infeksinya lebih tinggi pada orang yang baseline-nya sudah ada gangguan imunitas ini maka infeksinya akan menjadi lebih berat. Nah, pada pasien yang memiliki penyakit kronik lalu mengalami herpes zoster, pada kenyataannya seperti apa? Tadi kan kita berbicara teori, kemudian kita melihat data epidemiologinya.
ternyata orang-orang yang memiliki komorbid itu lebih cenderung untuk mengalami herpes zoster berulang. Jadi bukan cuma karena sekali, orang bisa kena berkali-kali herpes zoster, apalagi kalau dia memiliki komorbid. Dan yang paling tinggi kita lihat di sini adalah CKD, kemudian hipertensi, dislipidemia, diabetes gitu ya. Jadi dengan adanya komorbid ini, maka orang bisa terkena herpes zoster berulang kali. Kemudian kita juga sebenarnya sudah diketahui ada hubungan antara reaktivasi herpes zoster, kemudian tercetusnya cardiovascular events. Jadi ketika virus varicella zoster ini mengalami reaktivasi, virus ini kan menyebar lewat saraf, kemudian juga menyebabkan inflamasi. Nah, proses tersebut akan menyebabkan remodeling dari pembuluh darah. Dan ketika proses inflamasi ini juga menyebabkan hiperkoagulasi, maka bisa terjadi trombosis dalam pembuluh darah tersebut. Jadi ada risiko terjadinya infark miokard ataupun stroke pada orang yang sudah mengalami herpes zoster, reaktivasi herpes zoster. Dan ini bukan hanya teori, ini memang terlihat juga pada kasus kami sehari-hari yang kami lihat sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Nah, kemudian berapa lama terjadinya kejadian cardiovascular itu setelah reaktivasi herpes zoster? Sebagian besar terlihat dalam beberapa minggu, tetapi sebenarnya kondisi ini peningkatan risiko cardiovascular events itu bisa terjadi sampai sekitar setahun setelah seseorang mengalami reaktivasi herpes zoster, ya baik stroke maupun infark miokard. Lalu pada orang dengan diabetes, risiko post-herpetic neuralgianya jauh lebih tinggi, gitu ya. Dan risiko untuk persisten post-herpetic neuralgia, karena tadi kan definisinya PN, post-herpetic neuralgia adalah di atas 3 bulan, dan persisten di atas 6 bulan itu juga lebih tinggi. Dan dengan adanya herpes zoster ini juga secara timbal balik menyebabkan kontrol glikemik orang diabetes jadi jelek, yang tadinya masih bagus. Dengan adanya kondisi hiperinflamasi akan menjadi kontrol glikemiknya jadi lebih jelek. Pada pasien yang CKD, risiko komplikasinya juga meningkat. Kalau pada pasien CKD mengalami herpes zoster, maka risiko post-herpetic neuralgia juga akan meningkat. Ini terlihat pada berbagai kondisi CKD, baik HD, peritoneal dialysis, maupun transplantasi, post-herpetic neuralgianya jauh lebih tinggi. Kemudian, dengan adanya herpes zoster, misalnya pasiennya masih fase CKD awal, dengan adanya onset herpes zoster ini ternyata terlihat juga fungsi ginjalnya semakin menurun seiring dengan setelah dia terkena herpes zoster. Nah, kita kemudian masuk ke bagaimana mencegah penyakit ini. Jadi sudah ada vaksin yang dikembangkan bernama mereknya Shingrix yang berisi rekombinan zoster vaksin. Shingrix sendiri merupakan rekombinan zoster vaksin yang isinya antigen glikoprotein E, dan memiliki sistem adjuvan bernama AS01B. Dan tujuan pemberian adjuvan ini adalah supaya menghasilkan respons imun yang lebih cepat, lebih kuat, dan bertahan lama. Karena kita ingat tadi masalah yang mengalami reaktivasi herpes zoster ini adalah justru orang-orang dengan imunokompromis. Jadi kita menginginkan respons imun yang sangat baik. Vaksin Shingrix sendiri merupakan vaksin yang non-live ya, karena dia mengambil subunit rekombinan saja. Nah, vaksin ini sudah diteliti melalui penelitian yang sangat besar, melibatkan hampir 30.000 subjek penelitian, kemudian dibagi menjadi kelompok usia 50 ke atas dan kelompok usia 70 ke atas di 18 negara di dunia. Dan dari penelitian sudah didapatkan bahwa Shingrix memiliki efikasi 97% untuk mencegah shingles pada orang berusia di atas 50 tahun. Dan kalau kita lihat kelompok usianya lebih lansia lagi di atas 70 tahun,
Efikasinya masih tinggi, di atas 91% itu adalah angka yang sangat tinggi. Kemudian bagaimana, kan kita inginnya selain mencegah penyakit juga mencegah terjadinya komplikasi post-herpetic neuralgia. Nah, ternyata dengan vaksin Shingrix ini pun efikasi untuk mencegah post-herpetic untuk mencegah komplikasi post-herpetic neuralgia juga sangat baik. Pada usia di atas 50 91%, di atas 70 juga tidak turun jauh, ini masih tinggi sekali 88%, dan komplikasi yang lain juga sangat tinggi. Jadi vaksin ini terbukti selain memang efektif mencegah penyakit, mencegah komplikasinya juga baik. Dan safety profile-nya juga sudah terbukti. Memang ada yang mengalami reaksi lokal, 60% ya, dari subjek. Kemudian tapi sebenarnya reaksi ini adalah yang tergolong ringan, tidak ada yang tergolong berat, dan biasanya akan membaik dalam kurang dari 3 hari. Dan dalam long term follow up sudah sampai 11 tahun setelah penelitian ini dilakukan, efikasinya itu bertahan, yaitu 87,7% sampai selama lebih dari 11 tahun vaksin ini diberikan. Dan vaksin ini karena tadi targetnya adalah immunocompromised population, juga sudah diteliti secara spesifik pada populasi-populasi ini, termasuk yang pasien-pasien menjalani transplantasi hematopoietik, pasien keganasan hemato yang di kemo, pasien transplant ginjal, solid tumor yang di kemo, kemudian pasien HIV, dan semuanya juga menunjukkan bahwa imunogenesitasnya tetap baik pada kondisi imunokompromis. Dan pada kondisi imunokompromis ini juga safety profile-nya masih baik untuk nyeri, redness, swelling, semuanya tergolong ringan dan tidak menetap, hanya bertahan kurang dari 3 hari. Untuk vaksin ini diperlukan 2 dosis dengan jarak 2 bulan. Kemudian kenapa diperlukan 2 dosis? Karena memang untuk mencapai respons imun seluler yang tinggi itu dibutuhkan 2 dosis. Pada kondisi kronik, sudah ada rekomendasinya untuk penyakit kronik ini. Jadi selain usia di atas 50 tahun, juga direkomendasikan untuk orang-orang dengan penyakit kronik, kalau usianya di bawah 50 tahun juga boleh mendapatkan. Dan itu sudah tercantum di rekomendasi Satgas Imunisasi Dewasa, Perdoski, dan Dokter Saraf juga. Ini bisa dilihat di kalender ya, dengan kondisi komorbid ini. Jadi kalau misalnya kita memiliki pasien-pasien dengan kondisi komorbid, maka kita akan memberikan vaksin ini. Kalau misalnya diabetes tidak harus menunggu gulanya bagus. Jadi masukkan ke dalam layanan konsultasi pasien penyakit kronik sehari-hari. Jadi misalnya dikontrol untuk DM, untuk penyakit jantung ataupun untuk penyakit ginjal, masukkan program vaksinasi herpes zoster ke sana. Dan tidak ada interaksi dengan obat-obatan yang diberikan bersamaan yang lain. Kemudian juga pada pasien yang CKD, misalnya sudah CKD lanjut, stage 3, 4, 5, vaksin ini pun tetap aman. Jadi take home message-nya adalah pasien dengan komorbid itu memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami herpes zoster maupun komplikasinya. Dan pencegahan itu jauh lebih cost efektif daripada pengobatan, baik untuk pengobatan herpes zoster maupun pengobatan komplikasinya. Terutama kalau sudah terjadi post-herpetic neuralgia, itu akan memakan cost yang besar sekali untuk layanan kesehatan. Vaksin zoster rekombinan atau Shingrix, efikasinya tinggi sekali di atas 90%, baik pada yang imunokompeten maupun pada yang imunokompromis. Dan sudah terbukti proteksinya akan bertahan sampai saat ini pemantauan sudah 11 tahun. Kita perlu memasukkan program pencegahan herpes zoster ini dengan cara vaksinasi herpes zoster ke dalam tata laksana rutin pasien-pasien komorbid. Jadi gunakan setiap kesempatan klinis kita bertemu pasien yang kontrol sehari-hari untuk penyakit kronik kepada kita untuk menilai keperluannya untuk mendapatkan vaksinasi dan kemudian memberikan konsultasi untuk vaksinasi herpes zoster. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.